Singkat cerita, kita kembali lagi bersama channel Amdan Libra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah gua nih, kisah nyata. Awal cerita, pertama bini gua diajakin, disuruh jagain toko. Nah, pas waktu mau jalan, berubah pemikiran dia. Katanya ponakan mah gak enak kalau digaji. Nah, kemudian si A ngajakin gua ngomong di depan mertua gua dan adik ipar gua. Singkat cerita ya, dia minta 50-50 pembayaran kiosnya. Dia katanya sih udah bayar 4 bulan, berarti gua harus bayar 2 bulan ke dia. Nah, gua sih bisa nyanggupin, berhubungan duit gua itu cekak dan kerja gua juga baru mulai. Gua ngomong dong sama si A, kalau gua bisa bayar uang sewanya itu akhir bulan, sedangkan duit gua ini cuma cukup buat modal usaha. Nah, kemudian si A bilang deal. Nah, mulai perjanjiannya. Gua tanya, perjanjiannya sih perjanjian jam. Gua ngewarungnya dari jam berapa sampai jam berapa, dan dia ngewarungnya dari jam berapa sampai jam berapa. Dia sih bilangnya gua harus udahan, dia sih mintanya dia mulainya habis sisa, berarti gua harus udahan itu jam 7 malam ya. Singkat cerita, gua mulai usaha dagang kecil-kecilan lah di pinggir jalan. Hari pertama dan hari kedua itu lancar. Mulai hari ketiga, semua perjanjian itu buyar. Yang awalnya kemarin bilangnya habis sisa, dia mulai harus mulai jam 5. Nah, dari perjanjian itu kan sudah nggak benar, sudah nggak profesional lah ibaratnya. Ya, bini gue sih mau pusing, ditutup sampai hari keempat begitu. Nah, pas mulai hari kelima, gua dan bini gua baru sampai di kios. Yang si A ini yang ngajakin gua ini ngomong sama gua, katanya pemilik kios itu tadi tambahin 8 bulan, alasannya sakit buat biaya anaknya. Gue sih percaya nggak percaya, belum mulai cari tahu kebenarannya, benar atau enggaknya. Ya kan, Allah Maha Adil, dan gue dikasih petunjuk. Gue dipertemukan sama pemilik toko, walaupun itu istrinya. Ada ibu-ibu berhenti di depan kios gua lagi gendong anak. Kemudian beliau nyamperin gua dan istri gua. Nah, dia nanya, gimana mas, rame? Ya gua jawab, alhamdulillah bu, lumayan. Gua tanpa basa-basi dan tanpa pikir panjang, gua tanya, ibu ini siapa? Dia tuh langsung jawab, saya pemiliknya. Sampai 2 kali gua tanya, ibu ini siapa? Ibu ini ngontrak atau emang pemiliknya?
Kata dia, iya ini punya saya. Nah ditanya, gue tanya, emang si A ini bener bu kontrak sama ibu selama sekian? Si ibu ini bilang cuma dia baru bayar 3 bulan, emang sih 4 bulan, tapi yang sebulan itu belum bayar. Nah yang masalah itu gue gak pikirin lah, itu urusan dia. Gue tanya lagi, emang ibu minta tambahan lagi 8 bulan? Tanpa banyak gue salah omongan apa gimana, tanya anak ibu sakit, butuh biaya buat berobat, dia butuh 8 bulan harus dilunasin. Si ibu itu kaget, sontak ya kan, anak yang digendong itu segar, bugar, sehat. Ibu itu juga gak bisa ngomong, dia juga butuh jawaban dari suaminya. Itu minta buat ketemu dulu sama suaminya. Ya gue persilakan. Ibu itu pergi bertemu dengan suaminya yang beliau juga sedang menjaga di kolong tol dekat pospol Ring Road. Beliau nanya katanya, nah si ibu itu balik lagi ke kios, tapi pas dia balik lagi ke kios, si A itu udah ada. Dikasih kode sama bini gua. Dan kemudian ibu itu pergi. Nah beliau itu pergi, si A itu ngomong sama gua kalau dia itu udah gak sanggup, udah gak ada bayangan. Kemudian gue samperin ibunya itu, belum jauh, gue tanya, ibunya itu bilang kalau suaminya juga gak pernah ngomong kayak gitu. Si ibu itu ngajakin gua sama istri gua ketemu sama suaminya yang sedang jaga di kolong tol itu. Tanpa pikir panjang, gua langsung luncur ketemu sama suaminya. Berhubung waktu gua mepet, sedangkan waktu gua itu cuma jam istirahat kerja, gua telepon adik ipar gua buat nemenin istri gua, ya kan. Nah ketemu dia, istri gua sama adik ipar gua ketemu sama suaminya. Istri dan adik gua itu bilang kalau katanya si A itu ngomong begini, katanya buat anaknya sakit untuk berobat, katanya dia minta 8 bulan lagi. Suaminya sontak kaget dan nyuruh gua kalau mau jualan aja. Gua sih namanya diajak join, gua sih tergantung. Nah pas malam Sabtu, sebenarnya sih niatnya gua hari Sabtu itu mau jualan, tapi si A WA katanya katanya nggak usah jualan dulu, dan kompor gua sama dagangan gua di dalam gerobak itu harus dikeluarin. Hari Minggu gua diurak-urak. Ya gua sih nggak mau basa-basi, nggak mau banyak ngomong, langsung gua keluarin semuanya. Kelar kan, beres. Pas hari Seninnya gua ngeliat si A dagang pagi gantiin gua. Yang gua nggak habis pikir, kenapa dia tega ngelakuin itu sama ponakannya sendiri.
itu kan istri gue ponakannya dia. Emangnya duit 5 juta dalam waktu 2 hari apa bisa kekumpul, sedangkan gue baru jualan itu 5 hari, ya kan? Gue tanya-tanya sama istrinya dia, si A, berbeda omongannya sama si A, lakinya itu. Ya gue pikir gue cuma buat pemanis, cuma buat pemula, warungnya rame, kiosnya rame. Ya kalau kata gue sih pelajaran gue, kalau emang niat mau kerjasama itu baik-baik, ya kan? Dan kalau emang merasa keberatan, tinggal ngomong doang kan, basa-basi kayak gimana kayak bahasanya, nyet lu nggak usah jualan, udah gua aja yang jualan pagi, lu nggak usah terusin lagi, kan enak. Jangan ada kata-kata kayak gini. Ya udah ya, itu sih kejadian gua, ya kan? Gua cuma mau ngasih tahu doang. Lain kali apa, ini sih kejadian gua sih cuma mau peringatin, walaupun dia saudara, walaupun dia apa, kalau kerjasama itu harus benar-benar ada hitam di atas putih, biar nggak kayak gua seperti ini. Emang sih duit itu nggak ada kata saudara, ya nggak? Ya udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.